Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan seturut dengan pembacaan dari buku Gema yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Sebelum kita membaca akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Pimpin hati kami Tuhan supaya boleh terbuka akan kebenaran firman-Mu dan pikiran kami kiranya juga boleh ditundukkan sehingga kami boleh sungguh-sungguh memandang akan firman-Mu menjadi satu kebenaran yang layak untuk kami kumpulkan dan bahkan kami kerjakan di dalam kehidupan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, kami memohon akan pimpinan daripada Allah Roh Kudus seiring kami membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup itu kami berdoa. Amin. 2 Timotius 4 ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidaklah dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Melalui firman Tuhan ini kita melihat bagian terakhir dari pesan Rasul Paulus kepada anak rohani yang dikasihinya, yaitu Timotius. Pesan terakhir tentu saja merupakan pesan yang terpenting. Kelak kita tahu bahwa Paulus akan segera meninggalkan dunia. Ia sadar betul bahwa pekerjaannya akan berakhir dan ia akan kembali kepada Tuhan. Tetapi di dalam pesan terakhir itu yang paling sangat penting dia ingatkan kepada Timotius. Ia berpesan dengan sungguh-sungguh kepada Timotius demi penyataan Yesus Kristus dan demi kerajaannya. Dia memberikan sebuah pesan yang bukan untuk meninggikan akan dirinya sendiri, tetapi kembali meninggikan akan Tuhan. Terlebih lagi, isi pesannya sangatlah penting bagi kita semua. Sama seperti ketika ia menyampaikannya kepada Timotius. Ia berkata, beritakanlah firman. Dalam kondisi apakah ia memberitakan firman? Timotius adalah seorang pelayan Tuhan yang memberitakan firman Tuhan ketika ia melayani akan sesamanya. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa memberitakan firman, siap sedialah baik atau tidak waktunya. Itu artinya di dalam segala situasi, ketika ia harus melayani secara formal maupun ia melayani secara informal, Paulus mengingatkan agar Timotius senantiasa bersiap sedia untuk menyampaikan firman. Sebab itu pula lah yang seharusnya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita adalah makhluk yang rohani, di mana kerohanian kita akan semakin terpelihara ketika kita menyuburkannya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga sudah selayaknya firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam segala situasi, di setiap musim kehidupan kita, maka seharusnya yang keluar dari hati dan pikiran kita adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang semakin menguatkan kita di dalam segala situasi ataupun menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Dan ketika ada orang-orang yang melihat kita dan mungkin membutuhkan akan pertolongan,
maka sedialah untuk kita, baik itu kondisinya sedang baik maupun tidak baik, kita tetap memberitakan akan firman Tuhan. Dan bahkan Paulus juga mengingatkan kepada Timotius, seandainya ada situasi-situasi yang perlu untuk ditunjukkan akan adanya kesalahan, Paulus mengingatkan agar Timotius dengan berani menyatakan apa yang salah. Bagaimana menyatakan kesalahan tersebut? Paulus mengingatkan, menggunakan dengan sebuah teguran yang memberikan atau mengkondisikan seseorang di dalam kondisi yang tidak nyaman. Artinya ketika seseorang berbuat salah, teguran itu bisa menjadi bentuk kasih bagi seseorang yang sedang berbuat salah. Itu artinya menyadarkan dia, menggelisahkan dia dalam kondisi kehidupan yang tidak benar. Tetapi juga Paulus mengingatkan, ya, untuk menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita tahu persis di dalam kehidupan kita pun mungkin ada orang-orang yang perlu kita tegur dan perlu kita nasihati. Mulai dari kita nasihati dengan baik-baik, sampai lama-lama kita bisa jenuh atau kita bisa geram. Tetapi Paulus mengingatkan, seperti kepada Timotius, maka demikian juga kepada kita, bahwa kita senantiasa perlu mengingat untuk menegur, menasihati dengan segala kesabaran. Dan tentu saja, tidak hanya meninggalkan kesabaran untuk membiarkan dia berbuat kesalahan terus-menerus, atau tidak menyenangkan hati Tuhan dan mendukakan Tuhan. Tetapi kita terus perlu mengingat, kita juga perlu memberikan pengajaran di dalamnya, mendidik dia dan melakukan kasih dengan penuh kesabaran. Sebab hari-hari ini seperti diingatkan oleh Rasul Paulus, akan datang waktunya di dalam ayat yang ketiga, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka bahkan memalingkan telinga, tidak mau mendengar akan kebenaran, tetapi justru membuka diri bagi dongeng. Seperti yang kita lihat di dalam hari-hari ini, bukankah ada banyak sekali orang-orang yang mencari bumbu-bumbu rohani, tetapi di dalamnya banyak hal-hal yang sifatnya justru menyenangkan akan telinga, yang penuh dengan canda dan tawa, sehingga rasanya tidak menyukai jika firman Tuhan itu berbau hal-hal yang kemudian menggelisahkan dirinya. Kita adalah manusia yang mudah jatuh di dalam dosa, kita mudah lupa, kita seringkali perlu untuk diingatkan. Kita memang perlu dihibur, tetapi penghiburan kita haruslah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika ada firman Tuhan yang mungkin menggelisahkan kita dan Tuhan mau untuk kita dikoreksi, maka kita harus membuka telinga kita lebar-lebar untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita bukan dipuaskan dengan hal-hal yang dapat memuaskan telinga kita melalui film-film atau drama-drama, tetapi sesungguhnya kita akan terus menyadari ketika kita selesai menikmati itu semua, akan tetap ada kekosongan di dalam hati kita. Di manakah kita bisa menutup akan kekosongan itu? Selain daripada kebenaran firman Tuhan yang sejatinya mampu memuaskan akan kehausan dan kelaparan daripada jiwa kita. Mari saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri kehidupan kita dengan melakukan pekerjaan yang baik, yaitu sebagai orang-orang yang dengan siap sedia menjadi pemberita-pemberita Injil. Tunaikanlah tugas pelayanan kita. Meskipun kita memang adalah orang yang bekerja, tetapi itu bukan berarti kita mengabaikan akan pelayanan atau pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi bagi Dia, sehingga kita pada waktunya boleh beroleh sukacita, mendapatkan kemegahan ketika banyak orang percaya melalui kesaksian kita, dan Tuhan dimuliakan. Sama seperti Paulus yang berkata menjelang akhir kehidupannya, bahwa kehidupan yang dia persembahkan adalah kehidupan yang telah diakhiri dengan pertandingan, itu artinya perjuangan yang baik. Ia telah mencapai garis akhir, ia telah memelihara akan imannya. Kita semakin sadar bahwa kehidupan memelihara iman bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi sangat amat membutuhkan perjuangan, dan anugerah Tuhanlah yang telah memampukan kita sampai hari ini bisa tetap beriman. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita terus berjuang untuk menerima akan mahkota kebenaran yang Tuhan karuniakan kepada kita semua. Seperti Paulus berkata, bukan hanya untuk dirinya, tetapi kepada semua orang yang merindukan
kedatangannya. Masa Advent sebentar lagi akan selesai. Ini adalah masa penantian di mana kita mengingat kembali akan kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya di masa-masa penantian ini kita terus menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita sehari-hari, memanfaatkan waktu kita untuk siap sedia mengabarkan Injil, kebenaran firman Tuhan. Jika ada orang yang mungkin di sekeliling kita berbuat salah dan dosa, kita dengan berani memberikan teguran, menasehati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan kiranya kita boleh menjadi berkat sebagai pemberita-pemberita Injil dengan menunaikan tugas pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa hidup kami ini adalah surat terbuka. Firman Tuhan yang hidup, yang Tuhan pakai untuk menjadi alat mendemonstrasikan kasih daripada Tuhan. Di dalam kehidupan kami ada anugerah Tuhan dan ada kebenarannya. Dan kiranya Tuhan, kami menjadi pribadi yang penuh dengan kasih dan juga menjadi penuh kebenaran, sama seperti Tuhan Yesus sendiri. Sehingga semakin kami meneladani akan Tuhan Yesus, kami boleh menjadi perwakilan daripada Tuhan yang terus menunjukkan kasih kepada sesama kami, dan bahkan juga membawa mereka, memimpin mereka ke dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.